Halo teman-teman, ketemu lagi sama kita berdua dalam sesi tanya jawab iseng-iseng. Ya, Hadiah nggak? nggak ada. Ada hadiahnya tambah subscribe. Oke. Ya, kali ini kita mau gua lah mau tanya. Oke, kita mulai aja ya pertanyaannya nih. Silakan. Oke, lu kan suka sama grup BTS nih. Betul. Awal mula suka BTS itu dari mana? Kenapa bisa suka? Selalu nggak inget. Jadi waktu itu si Koko kan baru masuk kelas 1 SD tuh. Oh, siapa? Koko Ricci. Oh. Terus dia nanya, Mami, tahu BTS nggak? Waktu itu kan gua nggak tahu. Ingat nggak lo? Nggak inget ya? Waktu itu gua nggak tahu. Terus malah lu yang jawab, itu tuh sering diomongin tuh si BTS di mana radio Sonora, beneran. Bos. Gue bilang Sonora, katanya itu grup yang paling banyak orang cari buat diajak collab. Bukan Sonora. Bos. Bos. Oh ya udah. Waktu itu kan, jadi ceritanya anak gua nih yang pertama kan baru masuk SD kelas 1. Tiba-tiba tanya BTS itu sebuah pertanyaan yang tidak biasa menurut gua. Ya udah sampai kantor gua langsung cari YouTube, search BTS. Apa sih BTS? Kan pop up paling atas waktu itu. Oh, si Koko kan masuk kelas 1 itu bulan 7. Nah, pertanyaan itu sekitar bulan 8. Langsung gua cari BTS. Muncullah dia paling atas itu video klip terbarunya. Sebenarnya nggak terbaru sih waktu itu, video klipnya launching bulan April. Waktu gua search di bulan Agustus, dia pop up paling atas lagunya Boy in Love. Udah, dari situ pertama kali, lu tanya dong, pertama kali kesan lihat BTS gitu. Oke, gua jawab aja. Kesan lihat BTS apa? Jadi kan lagu Boy with Love itu waktu video klipnya pertama, musik video mereka sebutnya MV. Pertama kali gue lihat itu BTS itu kayak grup Benches deh. Benches tau kan? Nah, jadi soalnya ya gitu, rambutnya, bajunya, gayanya. Kan emang rata-rata band Korea begitu nih. Betul. Terus dia kan juga make upan. Gue nggak langsung suka. Sampai waktu itu gue lupa lah kapan, waktu gue search BTS langsung muncul kayak dia semacam tracklistnya, tracklist lagu BTS semua gue dengerin semua kan. Ada sekitar denger doang, nggak nonton. Ada sekitar 40 lagu kalau nggak salah. Enggak, gue denger doang kan sambil kerja di 40 kantor. lagu dengerin semua. 40 lagu gue dengerin semua. Jadi dia kan bukan band baru, jadi band udah lama dan lagunya udah banyak. Gue dengerin tuh semua 40. Kesannya sih lumayan, cuma lumayan doang. Terus besok-besoknya iseng mau cari lagu apa gitu di YouTube sama di kantor kan. Udah BTS lagi. Lama-lama gue suka BTS. Terus sampai suatu hari pas gua search BTS, yang keluar kumpulan video klipnya semua. Ya udah, gua nonton lah semua video klipnya. Ya makin kesini malah si Koko cuma tanya iseng doang, malah dia nggak ngefans, gua yang ngefans. Itu sih Beb. Ada nggak? Lu yang lu nonton terus nggak kerja. Nonton video klip melulu di kantor, kerja kagak. Kerja lah enak aja lu, jangan sampai ketahuan bos gua. Kerja gua enak aja lu. Jadi awalnya gak Koko nih. Gagal si Koko gua tau BTS. Serius nih Beb. Jadi dia kan dia baru masuk. Jadi sekolahnya itu kan yang kayak Itu tahun berapa? tahun 2019 kelas 1. Berarti Baru. baru suka BTS tahun lalu. Ya, dia kan sekolahnya kan akademi. Akademi itu kan
Jadi dia ada metode Montessori-nya yang semua kelas dari semua level itu digabung jadi satu. Jadi mungkin dia kakak kelasnya kasih tahu soal BTS, makanya dia tanya BTS. Makanya kan kalau lu inget, coba lu inget deh, sejak dia masuk SD itu lagunya udah lagu-lagu orang gede semua. Alan Walker lah, Marshmello lah, BTS lah, gitu. Nggak ada lagu zaman dulu kita Tina Turner. Emang dia pernah suka lagu Tina Turner? Iya, karena kan sekarang nggak ada lagu-lagu Iya, nggak bocah ada. kayak dulu. Makanya dia dengarnya ya itu Alan Walker. Cuman BTS yang dia tanya. Kalau Alan Walker dia nggak tanya siapa Alan Walker. Cuman waktu dia muter lagu Alan Walker, gue cari tahu juga sih soal Alan Walker. Lu ya kasih tahu gue siapa Alan Walker, masih muda, ada lagunya yang orang bilang lagu pemuja setan, itu lu yang kasih tahu, Beb. Kayaknya lu yang lebih tahu. Lu enggak? Karena dari teman-teman kantor yang pada ngegosipin begitu. Ya jadinya kayak gini, lagunya begini, ya itu omongan orang lah. Ya kita harus objektif lah. Nggak bisa ngejudge begitu. Ya itu awal mula gua suka BTS. Bukan suka sih, tahu BTS. Dan suka juga sih. Ya sukanya kenapa? Sukanya ya, Apa jadi tiba-tiba udah tahu jadi suka gitu? kan yang tadi gue bilang, gue dengerin 40 track lagunya itu, padahal gue nggak tahu bahasa Korea, Beb, gue kagak ngerti, Beb. Tapi dia judul lagunya bahasa Inggris semua, Beb. Padahal lagunya itu lagu Korea. Lagunya ada ya judulnya disebut? Ada yang enggak sih. Liriknya. Yang Boy With Love itu ada yang ada yang enggak. Atau gue yang enggak itu mungkin karena gue nggak ngerti ya. Menurut gue lagunya lumayan, walaupun gue nggak ngerti ya, tapi nadanya enak gitu loh, Beb. Itu sih. Tadi lu pertanyaannya apa? Kenapa suka BTS? Lagunya sih, lagunya. Nah, sesudah gue tahu lagunya, gue mulai cari video klipnya. Habis itu mulai cari video klipnya, terus mulai cari soal live performance-nya. Nah, ternyata mereka pinter nari semua. Itu. Terus ya kalau di YouTube itu kan kalau kita search satu, nanti kalau ada yang baru atau yang related, dia bisa pop up sendiri kan, menyarankan ini. Ya udah, makin lama makin masuk, udah suka deh sama BTS. Jadi sekarang tiap hari nonton dengerin BTS. Kebetulan di kantor ada juga yang ngefans sama BTS. Dia sih yang buka. Gue udah jarang buka. Gue lebih sering di rumah sambil lipat baju. Nah terus kan kalau muka-muka personil band Korea itu rata-rata mukanya mirip-mirip tuh. Mukanya ya sorry nih ya, maksudnya muka plastik. Yang cowok yang cewek ternyata muka sama semua. Yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep semua. Gue ngeliatnya ini membernya ada sama semua ya? Mukanya katanya sama semua. Kalau sekilas sih mungkin sama semua lah ya. Itu gak bisa bedain. Tapi ya kalau diperhatiin secara lebih detail emang ya beda sih. Ada yang beda, ada yang mirip-mirip gitu lah. Itu bisa bedain. Awalnya gue gak bisa bedain. Terus terang awalnya gue gak bisa bedain. Yang tadi gue bilang gue ketemu satu tracklist dia yang 40 itu, jadi dia di situ dipajang semua mukanya bertujuh plus namanya. Gue lihat ini mirip, gimana bedainnya gitu kan. Mungkin cuman warna rambutnya doang yang beda. Ya makin lama-lama bisa diganti-ganti. Iya betul. Nah itu makanya lama-lama makin kesini makin bisa. Lo tahu yang mana fans gua? Kalau istilahnya di K-pop itu bias gitu loh. Jadi udah kayak gacoan lu gitu.
bias lu mana, Beb? Tanya dong. Bias tuh mah. Gue suka leadernya, namanya Namjoon. Oh, kenapa lu suka banget? Karena mirip lu, Beb. Cie. Cie. Ya bener. Gue nggak tahu. Oke, si Namjoon ini kan dia nama panggungnya RM. Jadi dia itu, gue awalnya belum tahu kalau dia itu adalah si leadernya. Pertama kali gue suka si Namjoon itu karena dia satu-satunya membernya yang gue bisa kenalin. Yang paling beda mukanya gitu. Menurut gue ya paling beda. Karena dia satu-satunya yang punya lesung pipi 2. Jadi bisa bedainnya, Beb. Kalau yang lain nggak punya. Jadi kalau dia foto dengan senyum gitu kelihatan kan lesung pipinya langsung ketahuan. Oh, ini si Namjoon gitu. Yang lain kan terlihat mirip semua. Oh, dari mana dia leadernya? Nah, sesudah banyak nonton, ada kayak semacam kadang-kadang ada pop up konten yang membahas soal BTS. Nah, pada bilang leader. Ya udah dari situ tahu leadernya. Terus juga yang kalau grup Korea ada leadernya. ada yang ada yang enggak. Jadi kayak si BTS ada, terus kayak ada TXT juga ada. Kalau yang Blackpink nggak ada. Semua sama lah. Semua sama apa? Blackpink kayaknya ada si Blackpink nggak ada leadernya. Jessie atau siapa gitu. Jessie. Siapa yang kayaknya dia yang lebih Lebih banyak ngomong. disorot lah, kayaknya lebih banyak diprioritasin atau gimana kali sih. Oh, Blackpink itu kan ada 4. Si Lisa, Rose, Jennie. Jennie kan ya. Si Jennie ini memang biasa dia dapat Si Jennie gitu. dia dapat itu, Beb, kayak privilege gitu loh. Jadi dia kalau baju dia dapat yang paling bagus gitu-gitu. Itu kan leadernya namanya. Enggak. Yang gua pernah nonton sih mereka nggak punya leader ceritanya. Gitu. Itu sih. Oh. Nah, selain BTS suka grup apa lagi? Kan sebenarnya kayak lagu K-pop yang grup band K-pop yang pertama kali gua tahu itu bukan BTS sebenarnya. Yang pertama kali gua tahu itu namanya Suju, Super Junior. Kan sering bolak-balik ke Indonesia kan, ke Jakarta si Super Junior ini. Terus terakhir yang datang itu kan yang pas acara SEA Games. betul SEA Games kan 2018. Super Junior datang tuh yang si Jokowi foto bareng mereka, ketemu sama mereka. Penutupan SEA Games. Iya, penutupan. Sebenarnya si Super Junior bukan Super Junior doang, Beb, ada yang lain, si Icon lah apa gitu. Nggak ada BTS, gua mah nggak tahu BTS siapa. Taunya Suju juga kan personilnya banyak kan. Yang gua tahu cuma Siwon. Udah. Tapi nggak suka Suju. Oh, Tahu doang. Tahu doang. Suka apa enggak? Suka mah enggak. Nggak dari tahu kan? Ya maybe. Gue pernah cari Super Junior, terus keluarlah tracklistnya kayak si BTS tadi kan. Gue coba dengerin, nggak sesuka gue sama si lagu-lagunya BTS ini, Beb. Gue nggak ngerti kenapa. Padahal Lagunya sama-sama nggak cocok kali. lagunya sama-sama bahasa Korea dan dua-duanya gue nggak ngerti. Irama musiknya kan Ya mungkin. beda. Mungkin iramanya. Oh, lanjut nih. Hmm. BTS kan sekarang gede lah ya, boleh dibilang dia fenomenal lah sekarang. Makin besar gitu lah. Kenapa tuh? Menurut lu kenapa dia bisa makin tambah besar lah? Kenapa ya? Kalau melihat dari gua yang tadi awalnya, dia debut 2013. Gua baru mulai suka itu 2019. Sesudah 6 tahun dia jadi band, perform, udah keliling dunia. Sesudah 6 tahun baru gua
tahu dan suka gitu kan. Menurut gua sih makin lama musik mereka semakin didengarkan. Mereka progres ya, ada peningkatan, makanya fansnya itu makin banyak, makin besar. Lagu mereka makin bagus, mungkin juga dance mereka lebih bagus, mungkin juga penampilan membernya juga makin bagus. Terus mereka kan bisa dibilang influencer ya, bisa itu Beb, kasih dampak positif gitu loh. Itu sih yang menurut gue bikin mereka besar sampai sekarang. Mungkin kedepannya masih bisa lebih besar. Kalau lihat dari tahun 2020 aja masih bersinar gitu. Banyak penghargaan sana sini, masuk Time Magazine di ya, emang sekarang banyak disorot sih, banyak kolaps dengan artis luar juga. Iya, penghargaan mereka di negara mereka sendiri itu juga banyak. Penghargaan dari luar negeri juga banyak. Jadi ya masih bersinar lah. Oke. Harapan lu soal BTS apa? Harapan gua ya paling mereka kan bahasa Korea ya, banyak konten YouTube yang ngomongin soal mereka punya channel YouTube sendiri si BTS ini, namanya Bangtan TV, di luar agensi mereka. Bangtan TV-nya ini kadang-kadang kalau keluarin konten gitu suka nggak ada teksnya, gua kagak ngerti bang. Jadi harapan gua besok-besok kalau ada yang bikin konten BTS itu udah langsung subtitle English, gua lebih seneng sih. Ya, tapi ada juga ada bahasa Inggris. Kalau yang ada bahasa Inggrisnya itu udah konten lama Beb. Jadi pertama kali konten itu misalnya hari ini publish 1, nggak langsung ada kontennya, bisa 2 bulan lagi, bisa berbulan-bulan Beb. Kayak itu kan ada dia reality show ya, namanya Run BTS. Itu begitu publish hari itu nggak langsung ada konteksnya. Kadang-kadang juga sering kecelek kan, keceleknya si Bangtan TV ini keluarin Run BTS misalnya ya. Terus dalam bahasa Korea nggak ada teksnya, teks Koreanya mah ada, teks English subtitlenya nggak ada. Nah nanti kita kayak gua nih, gua pengen tahu mereka lagi ngomongin apa sih. Gua search tuh Run BTS Engsup English subtitle maksudnya. Ada yang kasih judul begitu, tapi waktu lu udah masuk ke dalam nggak ada subtitlenya, males nontonnya. Harapan gue itu kalau ada berita-berita soal itu atau konten soal mereka langsung ada lah subtitlenya gitu biar gue ngerti. Soalnya kalau suruh gue belajar Korea lagi nggak bisa tuh, udah full kepala gue, nggak bisa lagi. Gue udah bisa lewat. Oke lanjut. Nah, kita suka BTS, suka ya pengaruh K-pop emang kan sekarang lagi, pokoknya sekarang yang berbau-bau Korea kan lagi hit lah. Ya film Korea ya, band Korea ya, anything soal Korea itu sekarang lagi naik daun gitu. Makanan Korea juga. Iya. Nah yang paling lu suka dari Korea selain BTS? Yang gue suka soal Korea apa ya? Gak ada Suka sih. drama Korea? Gue udah nonton beberapa drama Korea. Dibanding Indonesia sih, menurut gue film mereka lebih ide ceritanya itu lebih di luar kebiasaan deh. Jadi dia itu kalau gue nggak tahu lah ya, tapi kalau yang drama Korea ini yang gue tonton ya, dia nggak ada orang jahatnya Beb. Ada juga. Gimana ya namanya? Bukan orang jahat, bukan protagonis, cuma dia yang dia begitu karena alasan itu gitu loh, bukan untuk mencelakakan si ininya, si tokoh utamanya enggak. Kalau sinetron Indonesia kan lu bisa lihat kadang mereka
masukin racun lah ke minumannya misalnya, atau masukin apalah ke samponya, nanti dia pakai gatel-gatel lah, mencelakakan kayak gitu. Nah di drama Korea yang gue nonton nggak ada, gue nonton beberapa doang sih. Jadi antagonisnya yang orang jahatnya itu nggak ada, cuma memang ada orang yang bertolakan sama si pemeran utama, cuma sifatnya aja yang nggak cocok. Tapi mungkin ada juga ya film yang ada orang jahat benar-benar jahat itu mungkin ya orang nggak bukan cara menonton. Terus mereka kalau dramanya itu nggak terlalu panjang episodenya deh, paling belasan doang, 17, 18 gitu. Tapi kalau drama Korea nggak suka, maksudnya bukan nggak tergila-gila sama drama Korea. Bukan. Makanan Korea Spaghetti. itu mah makan itu Korea. mah si Koko ya suka spaghetti. Nggak terlalu ngefans yang gimana sih, biasa aja, ada Makan juga dimakan. biasa aja. Lebih kayak masakan Indonesia lah udah. Makanan Korea juga dibuat biasa-biasa aja, rasanya nggak yang gimana-gimana. WO ini gimana lah. Mungkin karena kita Enakan nasi padang. iya betul enakan nasi padang, kari, gulai, sambal hijau ya. Gimana makanan Korea? Kurang kaya rasa sih menurut gua. Ya cuma selera lah. Ya mungkin orang juga Penasaran deh. latah juga lagi Korea-Koreaan, semua hal yang berbau Korea kayaknya bisa dijual gitu. Iya betul. Itu juga jual snack Korea. Snack Korea. Teman-teman kalau mampir di Edan Toys cari snack Korea namanya KAYI. KAYI itu snack Korea tuh. Ada di Edan Toys. Jangan lupa beli. Jangan lupa beli. Salah, jangan lupa beli yang banyak. Oke lanjut. Yang lu kan suka nonton BTS. Nah setelah apa pengaruh BTS dalam kehidupan lu? Wih, berat, Hal positifnya apa? berat banget deh Setelah pertanyaannya. menonton sering nonton BTS, wah jadi terinspirasi apa gitu atau wah ya ini inspirasi lah, BTS membawa inspirasi apa gitu dalam hidup lu? Banyak sih. 10. 10 ya benar ya. Oke, 1. Kalau K-pop grup BTS itu ya, dia pasti ada fashion stylist, babe. Fashion stylist itu jadi baju mereka itu pasti ada yang ngatur pakainya ini, dan gua itu kalau nonton suka terinspirasi. Oh, hijau campur coklat ternyata matching ya gitu. Misalnya celananya hijau, bajunya coklat, oh ternyata matching. Atau dibalik, celananya coklat, bajunya hijau, matching gitu. Gua dulu nggak berani mencoba seperti itu, babe. Selalu cobanya paling hitam, pink, hitam, merah, biru, merah, gitu doang. Nah, sejak nonton BTS itu gue berani tabrak warna. Yang tadi itu gue bilang coklat, hijau. Terus Lu pernah pakai coklat itu? ada lah. Ke kantor gue ada pakai coklat hijau. Nah, kadang-kadang anak-anak juga gue cobain tuh bajunya, misalnya merah sama biru, nabrak gitu warnanya. Si Koko juga gue beliin celana warna kunyit, bajunya biru, kayak gitu. Itu soal baju, itu satu. Kedua, gue lihat si BTS ini kerja kerasnya, Beb. Kerja keras. Jadi kerja keras itu ya mungkin gue juga terapkan di kantor, di rumah, kerja keras. Yang ketiga, mereka sesama member itu kan hubungannya dekat banget tuh. Mereka kan bertujuh semuanya cowok dan dekat, udah kayak keluarga sendiri karena mereka tinggal satu rumah kan. Jadi mereka itu nggak, sesama member itu nggak ragu mengungkapkan sayangnya. Nah itu gue terapin sih, misalnya kayak
ke lu love you babe, atau sama anak-anak pas lagi di sekolah atau di mana gue suka telepon love you koko gitu. Enggak, kadang di jalanan lagi main gue juga love you kok gitu. Maksudnya yang berani mengungkapkan perasaan, nggak yang malu-malu cuma di kamar doang, nggak. Tuh gue udah lebih berani, termasuk ke staff gue juga kan, gue juga lebih berani lah mengungkapkan Staff perasaan. apa? Hah? Di staff perusahaan mengungkapkan perasaannya tuh. Misalnya ada tuh staff gue yang 2 hari nggak dateng misalnya, terus pas hari ketiga dia dateng, ih udah masuk, kangen loh saya, gitu, yang kayak gitulah, mengungkapkan perasaan yang kayak gitu. Udah berapa? Udah 3 ya. Yang keempat, ya tadi gue bilang dia ada konten yang dia ada subtitlenya, Beb. Nah subtitlenya itu bahasa Inggrisnya yang baku, bukan yang slang. Itu biasanya bikin bahasa Inggris itu orang fansnya kan yang bikin. Mungkin lah, gue nggak ngerti. Nah, Biasanya sih cuman gue belajar bahasa Inggris dari situ ya juga. kan dari office, karena ya dari official ada juga dari fansnya yang bikinin gitu buat sekedar sharing-sharing. Gue nonton itu, gue belajar bahasa Inggrisnya juga. Bahasa Koreanya, Enggak, ya, bahasa Koreanya waktunya ini gitu. enggak. Jadi misalnya dia ada teksnya kan. Oh kalau ini itu artinya ini ya gitu. Kalau mau misalnya singkat cerita apa bahasa Inggrisnya? Coba. Short story. Oke, singkat cerita ya. Itu bahasa Inggrisnya itu long story short. Nah, gue juga baru tahu, gue banyak belajar gitu dari nonton itu, Beb. Nonton BTS itu. Terus lagi mereka kan bisa dibilang dari pertama kali mereka muncul yang tahun 2013 itu sampai sekarang kayaknya ya berat badannya, bentuk badannya sama semua, Beb. Nah, menurut gua itu karena banyak latihan. Makanya sekarang gua jadi terinspirasi buat squat setiap hari. Bukan yang kurus. Terus rambut mereka kan Keren. bukan Warna-warni. keren sih, maksudnya berani beda gitu loh. Berani beda. Nah, kadang rambut anak-anak, rambut lu juga gue pangkasnya mirip-mirip itu. Malah mirip. Kalau mirip kamu BTS. Terus apa lagi ya? Udah berapa? Udah 10 kali. 5. Mana ada 5, udah Nah. banyak lah. Udah 10, Beb. Ya udah. Oke lah, lanjut. Nah, baru soal. Tunggu jeda dulu. Oke nih, kita udah bikin konten nih soal tanya jawab BTS nih. Kalau someday BTS nonton nih konten, gak bakal ngerti juga sih ngomong apa ini. Anggaplah BTS-nya bisa bahasa Indonesia, atau ada alat yang bisa translate. Ya ada loh. Ada, tinggal colok di kuping Iya, gitu, dia udah dia bisa ngerti. translate. Iya. Ya, dia bisa anggap BTS bisa nonton konten ini. Nah, ini mau nyampein apa ke si Namjoon? Namjoon dan kawan-kawan. Iya. Apa ya? Lu tau kan kalau gue nonton BTS itu gue suka ketawa-ketawa sendiri. Iya, soalnya gue sendiri mau nonton, yang lain gak ada yang nonton. Menurut gue konten mereka itu orang lain sih yang bikin konten, bukan mereka. Cuman konten Skenario-nya lah. apa? Ada yang bikinin cerita skenario-nya Iya, lah. iya. Reality show-nya dia kali. Nonton reality show. Kadang gini, Beb, jadi dia ada reality show banyak kan, terus sama si pembikin konten ini di-cut dari sini dikit, ditempel,
Jadi potong apa namanya, kayak kain perca itu loh, tambal sulam digabung-gabungin. Nah itu yang bikin kadang kontennya lucu, gue ketawa terhibur. Tapi memang member-member mereka itu lucu-lucu deh, karena kedekatan mereka itu jadi mereka lucu. Itu diakui sih, diakui sama pencari berita. Gue nonton BTS itu terhibur. Jadi apa ya, yang gue mau sampaikan sama Namjoon dan kawan-kawan ya, paling thank you udah mengisi salah satu bagian hidup gue dengan kelucuan itu. Itu beb. Ya terus apa ya, tetap berkarya, tetap lucu. Apa jadi gue yang nyampe? Lu mulai jadi fans beb. Hah? Enggak, biasa-biasa aja. Fans juga nggak apa-apa. Terus apa lagi? Ya mereka kan udah berapa, 7 tahun ya, udah mau masuk tahun ke-8. Gue nggak tahu sih mereka bisa bubar apa enggak. Ya semoga nggak bubar, semoga tetap berkreasi lah. Cuman oh ya, pesan gue ke mereka, jangan lupa berkeluarga aja sih. Jangan terlalu gila berkarya, lupa berkeluarga. Meskipun berkeluarga nggak menjamin kebahagiaan, tapi hidup harus seimbang, bener nggak? Ya kan orang Korea kayaknya udah mulai banyak yang nggak mau berkeluarga. Oh gitu. Oh, nggak salah sih. Nggak mau berkeluarga apa nggak mau punya ikatan, apa nggak mau punya anak kali ya, nggak tahu lah. Ya penyakit negara maju kan. Kalau mau berkeluarga mungkin nanti kali usia agak 35 ke atas kali ya, 40 ke atas mungkin. Tua. Enggak juga lah. Jadi ya gitu, pesan gua ke mereka sih, semoga mereka bisa menemukan balance life. Oke. Udah kali ya. Tanya-tanya soal BTS. Lu mau tanya apa lagi? Lu mau tanya apa lagi? Lu jadi fans BTS nggak sekarang? Masih. Oh, lu ada pesan nggak buat gua sebagai fansnya BTS? Pesannya jangan lupa masak, Be. jangan lupa masak. Jangan kasihkan nonton BTS. Lupa kerjaan rumah tangga. Family is number one. Ya udahlah, itu aja. Udah. Saya tanya jawab soal BTS ya. Udah tanya lagi hal-hal yang lain lah. Oke. Jangan lupa komen, like, subscribe, beli kai itu. Thank you. Bye bye. Dadah.